Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kali ini kita hadir kembali menemani saudara, para pemirsa dan para subscriber channel Insan Praja dimanapun berada. Yang mana di konten kali ini kita ditemani oleh sang mediator kita. Ada Gus Hadi Mulyoto yang berasal dari kota santri Tuban atau Bumi Wali. Salam rahayu untuk para seluruh masyarakat kota Tuban, salam rahayu dari Gus Hadi. Mungkin juga kami sapa dulu para subscriber Insan Praja yang kami cintai, yang kami sayangi, yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, banyak sekali ya di seluruh Indonesia. Para pulau-pulau yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, yang sudah menjadi subscriber kami. Dan juga para subscriber yang mungkin berasal dari luar negeri, baik itu TKW, tenaga kerja dari Indonesia yang ada mungkin sekarang bertempat tinggal di luar negeri, dan juga para penduduk-penduduk luar negeri yang mungkin ada dari negara Malaysia. Salam rahayu dari Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Masih banyak lagi ya. Di Jepang juga ada, di Korea, para subscriber Insan Praja. Yang mudah-mudahan kami doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dibukakan pintu-pintu rezekinya, serta diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kita semuanya bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita nantinya di akhir zaman ini diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk mengungkap dan menguak sisi-sisi gaib yang akan kami ungkap di tema kali ini ya. Tentunya kita bersama Gus Hadi akan mengungkap tentang para penguasa ini. Bicara tentang penguasa berarti yang menguasai, seperti itu. Penguasa antara gunung-gunung di Nusantara ini yang masih aktif. Mengingat kemarin baru saja ada erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat ya Pak. Itu banyak korbannya, 10 lebih ya korbannya kalau tidak salah. Para pendaki-pendaki itu. Kita di sini akan coba dialog dengan para penguasa gunung yang masih aktif di Indonesia ini. Dan kabarnya banyak peramal-peramal di sosial media, bahkan para spiritual meramal bahwa di tahun 2024 tersebut banyak gunung yang bisa disebutkan meletus pada tahun 2024 nanti. Bicara tentang peramal juga itu kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena peramal itu sesuai dengan kadar apa yang dia miliki ya. Jadi tidak bisa disalahkan, dan mungkin kalau kita menjadi pendengar yang bijak, boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita tidak meramal ataupun mendeteksi atau apa, tidak. Di sini kita akan mencoba dialog. Toh nanti itu pembicaraan atau dialog kami dengan para penguasa tersebut ada hikmahnya, ada sisi positifnya untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu diambil dari situ.
supaya kita nanti bisa terus memperbaiki diri, mempersiapkan semuanya. Kita tidak menakut-nakuti, tidak, karena yang sudah di konten kami sebelumnya itu, peringatan-peringatan itu diberikan supaya manusia sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia, kasih sayang kepada yang lain, menyayangi, seperti itu. Ya, mungkin bagaimana kabarnya Gus Hadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin cuaca yang saat ini tidak menentu ya Gus. Kadang panas kalau siang, kalau malam hujan. Kadang banyak puting beliung ini di daerah Bojonegoro, daerah Tuban. Dan hujan deras disertai petir itu banyak. Bahkan sudah mulai banjir ini di daerah Surabaya, Malang. Nah, semoga saudara-saudara kita nantinya kedepannya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin langsung saja kita mulai ya Gus. Bismillah. Kita protek dulu tubuh mediator supaya tidak ada penyusup yang nanti mengaku-ngaku sebagai penguasa beberapa gunung di Nusantara ini. Saya protek tubuh mediator ini, tidak ada penyusup yang masuk selain yang saya tarik dan saya masukkan dalam tubuh mediator. Tidak ada yang boleh menempati, dan tubuhnya terbentengi berlapis-lapis dari serangan dukun, serangan jin, setan, iblis, siluman, terbentengi berlapis-lapis. Tidak akan bisa ditembus. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan saja yang boleh menempati, boleh dialog, boleh berbicara menggunakan pita suara mediator. Allah. Bismillah. Saya mohon hadir salah satu penguasa gunung di Nusantara ini yang masih aktif, yang paling kuat di antara gunung-gunung yang masih aktif di Indonesia ini, penguasa gaib yang paling kuat, yang bertempat tinggal di gunung, yang menjaga gunung tersebut, bisa hadir mewakili yang paling kuat. Sallallahu. Masuk. Ya, sinkron. Sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bisa sinkron atas isi. Bisa sinkron 100% masuk dalam tubuh mediator yang sudah kami sediakan. Bisa dialog dengan saya, bisa mengerti bahasa Indonesia, memakai bahasa Indonesia dengan jelas, gamblang, mudah dimengerti. Sampurasun saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ya? Saya Ya, adalah mewakili dari wakil yang menguasai salah satu gunung di bagian barat, ujung barat
Kamu di sana. Ya, Benar yang kamu katakan. ya. Kamu bukan penyusup atau mengaku-ngaku. Kamu asli dari sana. Ya, Kalau berbohong, langsung sekarang juga keluar dari dalam tubuh mediator ini. Bolehkah saya sedikit bincang-bincang dengan Anda? silahkan. Anda ini sosok apa? Saya adalah dulunya sesosok manusia yang pernah kena kutukan. Kutukan? Ya, Kutukan apa? kutukan dalam dongeng yang mencintai ibu kandung sendiri. Oh, itu. Kamu jadi penguasa di sana kan? Ya, Namamu siapa? ada salah satu nama yang ada di gunung bagian barat. Siapa namamu? Biar nanti orang saja yang lihat. Oh, ya, maaf saudara karena cuaca yang tidak menentu dikasih ujian sakit pilek ini. Ya. Sudah kenal belum dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Tentu saja sudah. Memang tempatnya agak berdekatan kekuasaan. Ya. Itu kamu tahu ya tentang Gunung Merapi di Sumatera Barat yang erupsi sehingga banyak memakan korban di sana itu. Tentu saja. Semuanya adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipecah-pecah. Ada hubungannya semua. Ya, hubungan apa ya? Hubungan antara gunung-gunung dan laut pasti ada akibatnya nanti untuk itu. Akibatnya. Ya, Akibatnya itu gara-gara apa? ya nanti suatu bencana akan timbul ya dari manusianya sendiri. Dari manusianya sendiri. Iya, Bisakah manusia itu menimbulkan bencana, saudara? bisa. Cuma makanya diingatkan. Janganlah berbuat yang tidak disakai dengan Tuhannya. Ya, berbuatlah yang baik sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau memang, Boleh agak keras, saudara. ya kalau memang bukan agama Islam, itu harus ingat. Dan kita hidup rukun dan damai. Jangan sampai terpecah-pecah untuk itu. Ya, itu mungkin apakah juga tanda-tandanya semua gunung akan erupsi, saudara? Iya, maka itu semua juga ada hubungannya di luar Nusantara. Ada nanti gunung di luar Nusantara juga.
Ya. dengan diiringi laut juga, dengan gelombang tinggi, Mm-mm. seperti Tsunami itu. ya yang saya tempati itu adalah juga di laut. Ya, Oh, ya. Itu kok banyak saudara ya. Mungkin peramal, peramal itu yang bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadi, yang akan terjadi itu. Itu katanya tahun 2024 berarti sekitaran 1 bulan kurang akan kita memasuki 2024. Itu katanya banyak gunung Merapi yang meletus dan erupsi di tahun itu dan akan meratakan salah satu kota di tanah Jawa ini, saudara. Benar apa tidak? Mungkin kamu mengetahui tentang itu. ya, itu adalah cuma anggapan. Tinggal manusianya saja yang kembalikan ke manusianya. Ya, Setahu saya, tahunnya ya ada tahun itu, tapi bulannya tidak bulan itu. Ya agak ada peristiwa itu, muntahnya air laut dengan diiringi gunung-gunung Merapi bersamaan. Dan itu bisa terjadi di Nusantara dan bisa terjadi di luar Nusantara. Semua gunung-gunung biarpun di luar Nusantara itu ada hubungannya. Semuanya di dunia ini. Itu. Bencana akan datang dimulai dari gunung serta tumpahan air laut. Itu semua ada yang menyeimbanginya. menyeimbangkannya. Ya, Maksudnya? ada yang mengaturnya. Keseimbangan itu. Kalau memang manusianya banyak berbuat mungkar di situ, ya tidak secara tiba-tiba akan terjadi bencana itu. Itu tidak bisa diramalkan bencana itu. Itu yang bisa saya terangkan. Oh, tidak bisa diramal. Iya, tidak bisa diramalkan. Dan semua itu, sekarang itu, semua penguasa-penguasa penjaga itu semua ada hajat khusus dalam tugas. Gitu. Berarti juga kamu kenal dengan penguasa gunung Merapi di Magelang itu, Jawa Tengah, terus Gunung Slamet, dan juga Gunung Semeru. Kenal? Ya, semuanya atas komando saya yang mewakilinya. Semuanya kalau sudah waktunya siap siaga ada tugas khusus. Ada tugas khusus. Tinggal turun perintah. Ada tugas khusus di benua sana, bukan di Nusantara. Jadi sebenarnya bencana itu menurut salah satu kami yang menguasai wilayah di barat itu akan terjadi, tapi waktunya ya tahun ya sama akan datang, tapi bulannya ada ketentuannya. Jadi tahun 2024 itu benar. Iya, tapi bulannya
bulan keberapa, itu rahasianya. Terus supaya kita itu yang sekitar gunung-gunung berapi yang sekarang masih aktif, sebelum kejadian itu kan masih diberikan waktu sekarang ini ya Mbak. Iya. Itu bagaimana supaya kita selamat? Ya, kebanyakan gunung-gunung itu disakralkan untuk mencari pesugihan. Akhirnya banyak perbuatan yang tidak senonoh ada di situ. Ya. Semuanya. Maka jangan dibuat begitu. Itu dalam anggapan kami kalau bisa manusianya diingatkan. Sedang tidak melakukan itu, tapi kita itu harus ingat Sang Penciptanya semua. Kita perbaiki diri. Dan di samping itu, kami itu juga sedang memperbaiki diri bersama kalian semua. Bukan cuma bisa mengingatkan saja. Kami juga berbenah diri yang dulunya belum beragama. Sekarang dalam dunia lain juga beribadah, ada tugas khusus untuk melakukan ibadah. Ya. Dan dulunya kami tidak beragama dalam kekuasaan itu. Sekarang dalam dunia lain kami dianjurkan beragama, menjalankan agama yang ada di zaman akhir sekarang. Agama apa? Agama Islam. Semua harus beragama Islam. Tapi jangan beranggapan kalau manusia nyata itu hanya anggapan bangsa kami. Ya. Jangan dibuat perdebatan untuk itu. Kalau kami memang secara nyata diperbolehkan untuk memeluk agama Islam sekarang ini. Supaya pengontrol bertugasnya secara nyata, ada tugas-tugas khusus mengendalikan itu. Selain beribadah dalam suatu wilayah masing-masing, atas nama gunung masing-masing, atas nama laut, penguasa laut masing-masing. Itu ada himbauan dari yang akan memimpin akhir zaman ini adalah agamanya Islam. Makanya penguasa-penguasa semuanya yang tidak nyata itu beragama Islam semua. Maksudnya diislamkan oleh yang akan memimpin zaman ini. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Terus pesan-pesannya mungkin para penguasa gunung di Nusantara ini bagi para seluruh masyarakat Nusantara apa? Pesan-pesannya itu tinggal manusianya yang mengendalikan bencana itu. Oh, manusia bisa mengendalikan bencana? Iya, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ini hanya himbauan Ya. untuk memperbaiki diri. Ingatlah pada Sang Penciptanya. Tinggalkan itu semua.
Misalnya gunung-gunung jangan dibuat pengambil pesugihan, terus intinya mau ditaklukkan, akhirnya ada kesombongan di puncaknya, bisa hancur untuk itu. Maksudnya saya bisa menaiki gunung itu lalu ditancapkan, itu kan timbul kesombongan. Para pendaki-pendaki itu. Iya, itu intinya itu. Ya kita syukuri aja adanya penguasa-penguasa itu, pengontrol alam ini. Apalagi pesannya, saudara? Mungkin supaya selamat, supaya dijauhkan dari musibah-musibah gunung dan lautan itu. Ya semuanya bukan gunung-gunung saja. Air akan meluap apa itu, tinggalkan semua kemungkaran. Semua mari berbenah diri. Bangsa kami juga memulai berbenah diri. Ikut berbenah diri, tidak berucap saja. Bisa menyarankan, tapi kami juga melakukan untuk itu. Kita tata niat kita, agama Islam, ya kita niatkan untuk beribadah pada Allah. Terutama menjalankan perintahnya. Harus tetap dijalankan 5 waktu itu. Iya. Ada yang disampaikan lagi, saudara? Iya. Terima tidak terima, ya kita harus jangan dibuat perdebatan, perselisihan, bahwa akhir zaman itu ada pemimpinnya. Ada. Harus mengakui bukan semua menginginkan menjadi pemimpin akhir zaman. Masa semua itu pemimpin itu hanya satu. Khalifah itu hanya satu. Bukan banyak. Itu yang saya sampaikan. Banyak berpendapat bahwasanya akulah yang bakal memimpin akhir zaman. Itu anggapannya. Padahal yang memegang kekuasaan itu sudah ada, tidak mengakuinya, bahwa dialah yang dinobatkan oleh Allah yang akan menjadi pemimpin akhir zaman. Itu anggapan dari kami penguasa-penguasa dari salah satu gunung. Kamu berarti di Gunung Krakatau sana? Itu insya Allah bagi anggapan manusia, silahkan dijabarkan sendiri. Terus berapa tahun yang lalu itu Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau itu kan meletus dan mungkin sudah menghabiskan banyak wilayah. Benar? Iya. Nanti semua tidak akan begitu. Ya. 100 tahun kekosongan kepemimpinan akhir zaman nanti akan muncul. Kami juga akan membantu kelangsungan untuk itu. Bahwa mengakui bahasanya pemimpin akhir zaman ada.
Ya, terima kasih saudara. Iya. Ya, silakan boleh kembali ya. Dan saya mohon maaf sudah mengganggu, mungkin persmedian atau tugas saudara ini sudah menghadirkan ke sini. Saya hanya yang tertinggal, semuanya siap siaga, ada tugas khusus, tinggal perintah saja. Oh, begitu. Ya. Ya, silakan boleh kembali ke asal mulanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar dari dalam tubuh mediator ini dengan mudah tanpa meninggalkan rasa sakit. Ya, bagaimana Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bagaimana pandangannya? Gimana ya? Dijelaskan Gus. Setelah jadi mediator penguasa gunung-gunung itu, apa yang didapatkan? Ya, hikmahnya saja yang didapatkan. Ya mungkin tidak bisa diceritakan. Iya. Ya begitulah supaya nanti kita diberikan keselamatan, dan itu keselamatan itu tergantung kita sendiri. Katanya tadi, kalau kita itu terus mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Penyelamat bagi kita, karena Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kita harus mendekat kepadanya dengan cara mentaati perintah-perintahnya, mengingatnya, seperti itu. Jadi bencana-bencana itu bisa dikendalikan. Kita sendiri bisa mengendalikan dengan tidak berbuat kemungkaran di Nusantara ini. Insya Allah Nusantara akan aman, tentram, sentosa, gemaripah, loh jinawi. Ya mungkin kalau bencana itu terjadi bisa saja sesuai dengan, kalau Jawa itu sanepan, Jawa itu seperti rumah itu kan, kalau ingin direnovasi yang lebih bagus lagi itu harus dirobohkan dulu, harus diratakan dulu, baru dibangun rumah yang megah, yang nyaman. Sama dengan bumi ini mungkin seperti itu ya. Bumi ingin direnovasi sesuai dengan isinya, ingin diperbaiki, ya harus dirobohkan dulu. Mungkin imannya ingin diperkuat seperti itu, supaya kita hidup gemaripah loh jinawi. Manusia-manusia yang mungkin sering berbuat kemungkaran itu diratakan, nanti timbul lagi manusia-manusia yang bermanfaat, yang mungkin bisa menjadi manusia yang hakikatnya manusia, bisa memanusiakan manusia, kasih sayang seperti itu, dengan beliau sang pemimpin akhir zaman tentunya. Semoga kita dipertemukan dengan beliau pemimpin akhir zaman ya, karena beliaulah nantinya yang akan membawa syafaatnya Rasulullah SAW. Ya mungkin ada tambahan Gus. Sudah ya, kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini. Ada yang kurang sopan dari segi penampilan kami, mungkin ada yang kurang dari segi video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.